A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabatku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita seluruhnya dan semoga Allah menyayangi kita. Wa insyaallah Allah akan selalu ada di dekat kita. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini adalah hari di mana kita seluruhnya penuh kecintaan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, pada malam hari ini kita akan membahas tentang nikmat Allah, jauhi sikap suka meminta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa yang harus kita lakukan tentang segala nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Maka kita mesti harus memahami kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya apabila kita mensyukuri nikmat Allah, wa insyaallah, dan demi Allah akan tambahkan nikmat tersebut untuk kita, insyaallah. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari ini adalah di mana kita seluruhnya sedang menjalankan ibadah Ramadan. Dan di malam yang penuh berkah ini kita lagi melaksanakan kegiatan yang disebut dengan Qiyamul Lail, mendirikan kegiatan malam, ya. Dan insyaallah kegiatan malam kita ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara membaca Al-Qur'an, insyaallah. Sahabatku yang dirahmati Allah, bekerjalah bila kita ingin mendapatkan rezeki. Ya, bekerjalah bila kita ingin mendapatkan rezeki. Jangan mudah mengeluh dan berputus asa, sahabat. Jangan mudah mengeluh dan berputus asa. Berusaha dan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Namun, jika kita tidak dikaruniai nikmat yang kita inginkan, jangan mudah kecewa dulu. Syukurilah apa yang ada di saat sekarang ini pada diri kita, sahabat. Hindarilah meminta-minta kepada sesama. Kenapa? Itu bisa menjatuhkan sesuatu kehormatan kita. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, mungkin video hari ini adalah videonya agak gelap, ya. Satu, meminta-minta adalah kebiasaan yang sangat buruk, sahabat. Suka meminta itu adalah kebiasaan buruk manusia yang tidak menyadari bahwa ada pemberian yang maha kaya. Dan jika kita meminta, maka kita akan semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak menggunakan kalimat meminta-minta. Lain halnya dengan hamba-hamba atau disebut manusia yang semakin kita meminta sesuatu padanya, maka akan semakin terlihat pula kelemahan dan kehinaan kita sebagai manusia. Oleh karena itu, jangan menjadi seorang hamba yang membiasakan dirinya dengan kebiasaan membawa kepada keinginan dirinya. Sahabat, meminta-minta dan suka memohon di hadapan manusia lainnya hanya akan membuat kita hina. Sebab kenapa demikian? Sebab meminta itu menghilangkan banyak kemuliaan diri kita yang memang tercipta sebagai makhluk yang merdeka, ya, dan tidak dikuasai oleh manusia lain. Namun ketika kita memutuskan untuk meminta kepada manusia, di saat itu berbagai kemuliaan kita sebagai manusia akan hilang. Namun memintalah hanya kepada Allah Azza wa Jalla yang maha kaya dan memiliki segala-galanya, bukan kepada manusia selaku makhluk yang sangat lemah, sahabat. Berkaitan dengan hal itu, ada banyak hadis, sahabat. Ada banyak hadis Rasulullah SAW yang menerangkan tentang meminta-minta ini. Maka sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun engkau berada, mari kita membaca hadis Nabi Muhammad SAW. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu, sahabat?
menjaga diri dari meminta-minta. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ada beberapa orang dari kalangan Ansor meminta pemberian sedekah. Meminta pemberian sedekah, sahabat. Dari kalangan Ansor. Dari kalangan Ansor meminta pemberian sedekah. Ya. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau memberi. Kemudian mereka meminta kembali. Lalu beliau memberi juga, Rasulullah memberi juga. Kemudian mereka meminta kembali. Lalu Rasulullah masih memberi hingga habis apa yang ada pada beliau. Setelah itu beliau bersabda, "Ma yakun indi min khairi falan adakhirahu ankum. Wa man yastahfif yu'iffahu Allah, wa man yastahin yu'aqnihi Allah, wa man yatasabbar yusabbaru Allah. Ma u'tiya ahadu ata'an khairan wa awsa'a min sabri." Kata Rasulullah, apa yang ada padaku dari kebaikan harta sekali-kali tidak aku sembunyikan dari kalian semua. Namun barang siapa yang menahan, menjaga diri dari meminta-minta, Allah Azza wa Jalla akan menjaganya. Ya. Barang siapa yang meminta-minta kecukupan, Allah akan mencukupinya. Wa man yasta'ni yu'nillah. Wa man yastasbara yusbaruhu Allah. Yusbarullah. Barang siapa meminta kecukupan, Allah akan mencukupi. Barang siapa yang berupaya melakukan kesabaran, maka Allah akan memberikan kesabaran. Dan tidak ada suatu pemberian yang diberikan dalam kesabaran, dan tidak ada suatu pemberian yang diberikan kepada seorang yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda juga, "Walladhi nafsihi biyadihi la an yaquda ahadukum habbalahu fayatatiba ala zahiri khairul lahu ayyati rajulan wa yas'al lahu a'tahu aw mana'ahu." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh seorang dari kalian mengambil tali, lalu dia mencari kayu. Lalu dia mencari kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya lalu menjualnya. Dibawa dengan punggungnya lalu menjualnya. Lebih baik baginya daripada dia mendatang seorang lalu meminta kepadanya, dan baik untuk itu memberikan atau menolaknya. Hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 1470. Ya. Jadi ketika ada seorang dari kalian mengambil tali, lalu dia mencari kayu bakar dan dia bawa dan dia jual, maka itu lebih mulia ketimbang meminta-minta. Jelas Rasulullah SAW memberikan gambaran. Jadi Rasulullah mengajarkan kita untuk berusaha, ya, untuk berusaha sekuat tenaga, selagi kekuatan itu dikasih oleh Allah. Inna quwwati billah, maka kerjakan itu dengan sebenar-benarnya. Wa insyaallah akan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat dari hadis yang lain tentang menjaga diri dari minta-minta. Dari Zubair bin Awam, dalam kitab ini dari Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan redaksi sedang periwayatannya. Apa kata Rasulullah dalam periwayatan Zubair bin Awam? "La'an yaquda ahadukum hablahu fayatiya bihuzmatil hatab ala zahri fayabihaha fayakufa Allah biha wajahahu khairul lahu min ayyas'al an-nas a'tawahu aw mana'uhu." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kata Rasulullah, seorang dari kalian mengambil talinya lalu dia mencari seikat kayu bakar, dan dibawa dengan punggungnya, kemudian dia menjual, lalu Allah mencukupinya dengan kayu itu. Jadi
maka yang demikian lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada orang, entah mereka memberi atau menolaknya. Hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 1471, jelas bahwasanya Allah memerintahkan kita berusaha. Makanya Allah suruh fantasiru fil ardi, bertebaran kita di muka bumi untuk berusaha mencari rezeki, agar kita tidak rendah di mata manusia. Agar kita tidak rendah di mata manusia. Maka oleh sebab itu sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lakukan, jangan kita sampai terhina dengan meminta-minta. Sahabatku. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terus dari Zubair bin Awam dan dari Zaid bin Musayyab, bahwa Hakim bin Hizam radhiyallahu berkata, aku pernah meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memberiku. Dia memberiku. Kemudian aku meminta lagi, maka beliau pun memberiku. Kemudian aku minta lagi, maka beliau masih memberiku. Sampai Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada kita, seorang yang Allah beri sesuatu tanpa minta dan tidak berlebihan. Tidak meminta, tidak berlebihan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu berkata, aku mendengar Umar berkata, Rasulullah SAW pernah memberiku suatu pemberian, lalu aku berkata kepada beliau, berikanlah kepada orang yang lebih fakir dariku. Maka beliau bersabda, kus, ambil. Idza ja'aka min ahdzal mali say'un wa anta ghairu musyarifi wa la sa'al faquzuhu wa ma la fala tumbihu nafsaka. Ambillah jika telah datang kepadamu dari harta ini, sedangkan kamu bukan orang-orang yang menghambur-hamburkan hartanya dan tidak pula meminta-mintanya, maka ambillah. Selain dari itu, maka jangan kamu perturutkan nafsumu. Hadis riwayat Bukhari, hadis 1473. Nah, maka dari itu Rasulullah SAW dalam Sahihul Jami' halaman 381, hadis riwayat Ahmad nomor 1, bab nomor 1, Ibnu Mas'ud radhiyallahu meriwayatkan, bersabda Rasulullah SAW, barang siapa meminta sedang ia dalam kecukupan, maka pada hari kiamat ia akan datang dengan wajah penuh bekas cakaran dan garukan. Tadi meminta dengan cakar garutan. Kalau minta sama Allah kan kita dikasih sama Allah. Contoh, kita minta sama manusia nih sahabat. Di saat kita meminta kepada manusia, kita tidak pernah sadar apakah manusia akan membantu kita. Ini pertanyaannya. Apakah manusia memang benar-benar mau membantu kita? Nah, ini pertanyaan kita pertama dulu sahabat. Apakah manusia benar-benar mau membantu diri kita? Nah, harus kita pahami dari sini. Kalau memang benar-benar manusia mau membantu kita tanpa disebut dengan PHP, maka saya rasa tidak akan ada terjadi permasalahan-permasalahan yang akan timbul. Oleh sebab itu, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang ketika kita meminta kepada manusia, yang ada itu hanyalah perasaan yang tidak enak. Kadang alhamdulillah kalau mau diberi. Kadang kalau kita tidak diberi, bagaimana caranya? Nah, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu, sementara kita harus menyikapi hadis Rasulullah SAW ini ya. Di antara pengemis katanya, di antara pengemis ada yang berderetan di depan pintu. Banyak kita lihat ada pengemis berderetan di depan pintu masjid. Mereka menghentikan zikir para hamba-hamba Allah yang menuju atau pulang dari masjid dengan ratapan yang dibuat sedih-sedih mungkin. Kita lihat para pengemis banyak yang sedih. Tolong dong Pak, bantu kami. Ya, bantu kami, menangis. Sebagian lain memakai modus agak berbeda dengan itu. Membawa dokumen, ya, berbagai surat-surat palsu disertai belangko-belangko isian sumbangan juga akan ada kita lihat. Ketika menghadapi mangsanya, ia mengada-ngadakan cerita sehingga berhasil mengelabui dan memperoleh uang yang dia inginkan sahabat. Ini yang tidak boleh. Ada kita lihat datang-datang ke rumah,
terus dia membawa amplop, bawa dokumen sebuah musola, sebuah masjid. Pernah dulu sahabat saya memergoki orang ini. Rupanya dia sama-sama di suatu wilayah tersebut dan nama musolanya sama, tempat ngaji beliau sendiri, dan datang bapak ini meminta ke rumahnya. Di saat dia meminta, dia kasih, dia masih kasih karena dia seorang ustadz, dia kasih. Tetapi dia tanya, "Pak, mau izin nih. Ini bapak dari mana?" "Saya dari wilayah ini, wilayah ini." "Oh, wilayah tersebut nama musolanya ini ya?" "Iya." "Pengurusnya siapa?" "Oh, ini. Termasuk bapak ya?" "Iya, termasuk saya," katanya. Termasuk dirinya juga sebagai seorang pengurus. Maka sahabat yang dirahmati Allah, setelah lanjut dalam cerita tersebut, rupanya sahabat ini berkata bahwa, "Pak, saya juga berasal dari sana. Nama pengurusnya ini, nama pengurusnya ini, dan sampai sebelum disebutkannya, sampai setelah disebutkan, barulah satu hal sang bapak berkata jujur." Nah, baru berkata jujur bahwasanya ini bukan punya saya cuma disuruh orang minta-minta. Nah, dia nasihatilah oleh sahabat saya, "Bapak, kalau bapak mau minta-minta tuh masjid tuh musola yang bukan milik bapak, apalagi bapak mengatakan anak miskin, anak ini, dibilanglah." Alhamdulillah dengan nasihat tersebut beliau berubah dan akhirnya sang bapak bekerja, diberikan rezeki dan bekerja dengan beliau. Nah, bagi sebagian orang tentu mengemis bahkan menjadi suatu profesi hari ini. Mengemis adalah suatu profesi karena makin banyak rezekinya sebagai mengemis. Padahal tak jarang mereka itu dalam kondisi cukup, dan sungguh Allah mengatur kondisi itu. Ada dari antara mereka yang selepas mengemis, saya pernah lihat di satu wilayah, mereka malahan dijemput dengan mobil. Ada yang dijemput dengan mobil, ada yang punya motor sendiri. Dan saya berpikir gini, yang jemput itu malahan orang yang kuat, bisa jadi istri atau anaknya, ya. Mungkin saja mereka tidak memiliki pekerjaan, tetapi mereka melakukan itu, Masya Allah, sangat luar biasa lah gitu ya. Tapi kita pernah lihat ada seorang pengemis yang berada di suatu daerah, dia paling kaya, luar biasa, banyak uangnya, karena hanya mengemis saja. Maka dia hanya meminta kasihan orang. Padahal sebetulnya masih banyak orang yang lebih membutuhkan, yang harus kita pikir daripada dirinya. Tapi orang yang tidak tahu mengira bahwa orang-orang yang mampu, dia adalah orang-orang yang mampu. Sebab mereka menahan diri dari meminta-minta, meskipun godaan kebutuhan sangat menjerat. Banyak orang yang sebenarnya kurang mampu, tapi mereka tidak menggunakan kesempatan dirinya untuk menjerit meminta-minta bantuan kepada seseorang, ya. Terus bagaimana sih batas larang meminta-minta? Dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Laisa miskinu alladhi yatufu 'ala an-nas taraduhu luqmatu wa luqmatani wa tamarhu wa tamartani, walakin miskinu alladhi la yajidu ghinani yukhnihi wa la yuftanu bihi fayustasadaqu alaihi wa la yakumu fas'alun nas." Bukanlah disebut miskin orang yang berkeliling meminta-minta kepada manusia dan bisa diatasi dengan satu atau dua suap makanan atau 1-2 butir kurma. Akan tetapi yang disebut miskin adalah orang yang tidak mendapatkan seorang yang bisa memenuhi kecukupannya, atau yang kondisinya tidak diketahui orang-orang sehingga ia tahu adanya memberikan sedekah. Ia tidak minta-minta kepada manusia. Nah, sekarang Allah sudah ngasih kita seluruhnya, sahabat. Allah sudah ngasih pekerjaan, Allah sudah ngasih segala sesuatu untuk kita. Maka oleh sebab itu, mari kita membangun mental kita menjadi orang-orang yang bisa mendapatkan membantu orang lain, ya. Janganlah meminta-minta, karena meminta-minta itu akan menimbulkan efek kerendahan diri kita sendiri. Kalau kita memang sanggup, ayo kita yang jadi membantu. Kalau memang kita tidak sanggup, ayo. Yang pasti datang orang yang membantu dan Allah akan menolong kita. Karena Allah tidak nyanyiakan kita, ya. Semoga berkah dan bermanfaat live streaming perdana saya ini. Dan insyaAllah besok kita akan lakukan live streaming perdana kita nanti. Dan semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makan sahur dan selamat menjalankan ibadah puasa.